Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skora di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya sharing tentang generasi milenial. Jadi ini merupakan video lanjutan daripada video sebelumnya, di mana hari ini kita menyelami lebih jauh dan lebih spesifik kita membaca atau kita melihat perbedaan antara generasi milenial dengan generasi Z atau generasi Y dengan generasi Z. Untuk itu, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe di channel YouTube ini, dan silahkan bagikan jika video ini bermanfaat, dan silahkan berikan komentar. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, simak terus video ini sampai selesai. Generasi Z, kita pasti bertanya-tanya, siapa itu generasi Z? Jadi generasi Z atau disebut juga sebagai E-generation ya, atau generasi net, generasi internet. Jadi mereka ini memiliki kesamaan ya, memiliki kesamaan dengan generasi milenial atau generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC atau personal komputer, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Tuh. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Jadi ya mereka sejak kecil itu mereka sudah mengenal yang namanya teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Jadi mereka ini menjadi natif pengguna asli digital, artinya mereka dilahirkan bersamaan dengan teknologi. Jadi sejak kecil mereka sudah mengalami itu. Tidak seperti generasi Y, di mana generasi Y baru masuk ya. Artinya mereka ini menjadi imigran. Mereka bersama dengan generasi X dan generasi baby boomers. Jadi ya mereka menjadi tamu di era digital ini. Sedangkan generasi Z menjadi tuan rumah ya bagi generasi-generasi sebelumnya di era teknologi. Nah, generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Berikut karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z. Nah, yang pertama, fase teknologi, tech savvy, web savvy, app friendly generation. Mereka adalah generasi digital yang mahir dan gandrung dengan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Jadi mereka mampu untuk mengelola berbagai macam platform, menyerap berbagai macam informasi. Jadi mereka berbeda jauh dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Selain itu mereka juga dapat mengakses berbagai macam informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan kehidupan sehari-hari. Jika kita bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, tidak ada. Jangankan jauh-jauh generasi milenial, ketika dilahirkan, mereka menjalankan masa kekanak-kanakan. Mereka masih merasakan nikmatnya bermain dengan teman-teman, merasa nikmatnya bermain berbagai macam permainan. Ya, yang kedua, sosial. Tentu saja dengan modal teknologi mereka sangat intens untuk berinteraksi ya dengan semua kalangan, begitu. Khususnya teman sebaya melalui jejaring seperti Facebook, seperti Twitter, seperti Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok, dan lain sebagainya. Melalui media-media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan secara spontan. Gitu. Jadi ketika mereka melihat ada hal yang aneh, ada hal yang unik, itu mereka tidak bisa sabar. Mereka ingin ambil lalu posting. Nah, kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, ada yang kurang dalam kehidupan mereka. Ada yang aneh, begitu. Jadi mereka secara spontan, begitu, untuk menyampaikan berbagai macam hal yang tentunya ya menurut mereka unik ataupun aneh, atau ada hal baru yang mereka lihat. Jadi mereka melakukannya secara spontan. Yang ketiga, ekspresif. Jadi generasi Z itu cenderung toleran terhadap perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Jadi itu ya. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa jangan khawatir,
soal berbagai macam stigma-stigma atau stereotip yang dialamatkan kepada kaum minoritas di berbagai macam belahan bumi. Di konteks kita Indonesia, tentu saja ya kita sering mendapatkan hal itu, stigma-stigma seperti itu, entah itu berbau suku, ras, agama, lain sebagainya. Tetapi itu cara berpikir kita, batas di kita, tidak untuk generasi muda hari ini, tidak untuk generasi Z. Mereka hari ini pemikiran mereka terbuka, jadi semuanya berorientasinya global. Atau mungkin juga karena musuh mereka bukan lagi sesama manusia, tapi mereka butuh persatuan untuk bersaing dengan yang namanya robot, atau dengan yang namanya artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Jadi tidak ada lagi kecemburuan-kecemburuan antara sesama manusia, sudah tidak ada. Jadi sekarang ya persaingannya antara robot dengan manusia. Selain itu ya keterbukaan informasi, ilmu pengetahuan, ya kita semua punya kesempatan yang sama untuk mengakses itu. Tidak seperti dulu di mana ya hanya di kota-kota tertentu saja yang tersedia berbagai macam referensi, ya. Tapi hari ini sudah tidak lagi. Semua sudah terjadi pemerataan. Nah, tinggal bagaimana kita mengakses itu melalui smartphone kita. Yang keempat, multitasking. Jadi generasi Z itu terbiasa dengan berbagai macam aktivitas dalam waktu yang bersamaan, ya. Jadi mereka melakukan apapun dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka itu selalu menginginkan segala sesuatu dapat dilakukan dengan berjalan serba cepat. Itu. Jadi ya pada video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ya mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang berbelit-belit. Coba minta mereka untuk mengurusi berbagai macam hal di instansi pemerintahan hari ini. Yang ada mereka tinggalkan. Karena administrasi kita, birokrasi kita, itu sangat birokratis. Dan itu dianti oleh generasi Z ya. Yang mereka tidak mau yang urusan yang bertele-tele, yang berbelit-belit mereka tidak mau. Yang kelima, cepat berpindah dari pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan yang lain. Cara berpikir mereka ini dibentuk oleh yang namanya artificial intelligence. Contoh seperti begini, di YouTube. Kita selalu nonton video-video komedi. Ketika kita keluar dan kita masuk lagi, yang ditampilkan di depan apa? Pastinya video-video tentang komedi. Karena apa? Artificial intelligence itu sudah mengerti tentang siapa diri Anda, apa minat Anda. Nah, begitupun dengan generasi Z. Jadi kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh cara berpikir artificial intelligence. Contoh, ketika Anda belanja satu jenis produk begitu, dan ketika Anda keluar, Anda masuk lagi, atau mungkin Anda sudah melakukan pemesanan, tiba-tiba muncul pemberitahuan baru, menawarkan produk yang baru dengan diskon dengan harga sekian, atau dengan berbagai macam formulasi iklan yang sangat menggiurkan, dan itu bisa membuat Anda tertarik untuk membelanja lagi. Artinya apa? Tanpa disadari, hal itu membuat kita tidak konsisten terhadap apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi itu generasi Z itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi pola pikir mereka itu dipengaruhi oleh yang namanya artificial intelligence, seperti di Facebook, di Twitter, apapun konten-konten yang mereka lihat itu yang selalu ditampilkan, bahkan yang lebih terbaik dari itu. Jadi cara berpikir mereka tidak statis ya, mereka selalu dinamis terus. Mereka ingin melihat hal yang lebih. Yang keenam, mereka sedang berbagi. Ya tentu saja dengan berbagai macam platform sosial media yang ada, mereka senang untuk berbagi ya, baik di ranah publik maupun privat. Gitu. Mereka merasa sepi, mereka merasa ada yang kurang ketika mereka tidak mendapat pengakuan dari seseorang. Jadi mereka ini generasi yang sangat cinta yang namanya kebebasan dan sangat care atau sangat peduli namanya yang namanya pengakuan. Mereka butuh yang namanya pengakuan. Itulah 6 karakteristik
daripada generasi milenial yang ingin saya share untuk teman-teman. Kenapa ini penting? Ya menurut saya ya mereka ini merupakan masa depan kita ya. Ini generasi Z ini merupakan generasi yang sekarang pemikirannya masih labil ya. Nah sekarang mereka diperhadapkan dengan era teknologi. Nah tanggung jawab kita sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apapun yang lebih dulu dewasa, yang lebih dulu mengerti tentang dunia ini, tentang perkembangan dari era sebelum teknologi sampai era teknologi ini, ya kita hari ini dituntut untuk menjadi mentor, menjadi fasilitator, menjadi pengarah untuk mereka, gitu. Makanya penting untuk mengerti tentang karakteristik daripada generasi Z ini supaya kita mudah untuk bagaimana menjalin komunikasi yang efektif ya, gitu. Karena ya banyak miskomunikasi yang sering kita temukan di berbagai kalangan, entah itu dalam rumah sendiri, dalam keluarganya maupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Karena ya itu tadi, kita masih terjebak dengan ego ya, kita masih hidup dengan pola pikir di era kita masing-masing. Nah, ini tidak boleh karena ini akan menciptakan jurang, menciptakan sekat antara generasi ke generasi. Dan tidak ada titik temunya, dan untuk berbicara tentang masa depan kita akan kehilangan. Karena kita tidak saling mengerti, kita memaksakan kehendak untuk generasi Z harus berpikir seperti generasi milenial atau berpikir seperti generasi X. Sedangkan mereka ini beda, eranya beda, tantangannya beda. Makanya penting untuk harus dimengerti hal ini supaya ayo kita sama-sama memberikan atau menyiapkan apa yang perlu untuk dipersiapkan. Karena tantangan-tantangan ke depan itu jauh lebih ribet ya, lebih berat daripada tantangan hari ini. Saya pikir itu saja yang dapat saya share untuk teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton video ini dan salam waras.